وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana cara menghadapi anak yang suka melawan? Sebelum kita menghadapi, Pak, kalau seandainya anak berhadapan kita dengan anak yang melawan, sebelum kita berhadapan, tanya diri kita, Pak, buah jatuh tidak jauh dari batang. Itulah dulu yang kita lakukan mungkin ke orang tua kita. Maka minta ampun kita kepada Allah. Ini langkah pertama. Kembali kepada konsep ibadah binafsik. Mulai dari diri kita. Karena begini, Pak. Ada seorang syekh. Dia menceritakan ada satu keluarga. Dan ini kejadian nyata. Ya, kejadian di salah satu warga di Jazirah Arab, di Saudi Arabia, di mana mereka di situ punya rumah, ya, seperti gedung yang ada beberapa lantai. Jadi bapak ini punya seorang ayah yang sudah tua, yang sudah pikun. Sehingga kadang-kadang buang hajat sembarangan di rumah, makan berserak. Ayahnya sudah pikun. Lalu kemudian dia khususkan di lantai 2 ayahnya ini, sehingga tidak kemana-mana. Karena konsep rumah mereka di situ, ya, ada ruangan-ruangan begitu. Jadi dikhususkan ayahnya di tempat itu. Karena ayahnya ini sudah pikun, maka diberikan piring yang anti pecah itu, Pak, ya, loyang itu, dikasih piring gelas seperti itu untuk dia makan, ya, dan dia tidak keluar dari ruangan itu. Paling nanti kalau sudah kotor harus dibersihkan, baru dibersihkan makanannya dari piring itu. Begitu sampai ayahnya ini meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia. Dan sejak ayahnya meninggal dunia itu, kemudian anak-anak dan cucu-cucunya membereskan ruangan yang selama ini disediakan tempat ayah atau kakeknya yang sudah pikun tadi. Lalu mereka bereskan, mereka bersihkan. Kenapa? Karena ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika mereka sedang membereskan ruangan itu, Bapak, Ibu, ada anaknya yang sibuk mencari ke sudut ruangan, mencari ke bawah lemari, apapun yang ada di situ dia cari. Ayahnya ini heran. Apa kata ayahnya? Apa yang kamu cari? Kok seperti kamu kehilangan? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat dari mulut bersih anak yang masih kecil ini, mulut polos anak ini, dia mengatakan apa? Ketika ditanya oleh ayahnya, apa yang kamu cari, nak? Maka dikatakan oleh anaknya, ayah, aku mencari piring yang biasa kakek makan. Aku mencari piring loyang itu, yang biasa kita kasih makan kakek pakai itu. Ditanya oleh ayahnya, kenapa? Itu kan sudah dibuang. Untuk apa olehmu piring itu? Apa kata anaknya, Bapak, dengan polosnya dia mengatakan, aku mau menyimpan itu karena nanti kalau ayah sudah tua aku pakai piring itu untuk ayah. Lihat. Jadi kita selama ini terfokus bagaimana menghadapinya tanpa kita pernah melihat ke diri kita. Ibadah binafsik, benari dulu diri kita, baru kita memikirkan bagaimana menghadapinya. Bahkan tanpa kita berbuat pun dia akan berubah seperti diri kita berubah. Wallahu ta'ala.